Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidya Fatia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi PGSD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan dan geraknya. Oke, mari kita lihat bagaimana gerak pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pada gerak putri malu. Ini saya akan membuat 3 gerakan, yaitu ada yang pertama gerakan halus, yang kedua gerakan sedang, dan yang ketiga gerakan kasar. Untuk mengetahuinya, mari kita lihat. Untuk yang pertama, mari kita coba dalam gerakan yang halus. Pada sentuhan halus dengan ujung jari perlahan, daun menutup perlahan hanya sebagian ujung daun saja. Nah, ini disebut rangsangan ringan. Yang ketiga adalah sentuhan kasar, ditekan atau digoyang kuat. Reaksinya yaitu semua daun di sekitar menutup cepat, kemudian tangkai daun langsung merunduk. Nah, itulah adalah gerak pada tumbuhan putri malu yang disebut dengan seismonasti. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan tentang gerak nistinasti pada putri malu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tanah dengan wadah yang berlabel A dan B untuk nanti menanam putri malu. Simpan putri malu tersebut pada pot B di dalam kardus yang kedap cahaya. Tunggu selama 30 menit. Maka hasil dari pot B setelah 30 menit yaitu putri malu akan menguncup. Sedangkan pot A setelah 30 menit di ruang terbuka masih terbuka daunnya karena terkena cahaya matahari. Nah, yang ketiga adalah gerak geotropisme negatif. Di sini saya sudah menyiapkan tumbuhan dari biji kacang hijau. Sebelumnya saya sudah menanam biji kacang hijau, yaitu yang pertama saya menaruh biji kacang hijau dengan horizontal. Maka hasilnya tetap tegak lurus ke atas. Nah, sedangkan dengan wadah yang lain, saya menyimpan wadah tersebut dengan posisi vertikal, di mana gerak tersebut disebut gerak geotropisme negatif, karena terjadi pada bagian batang tumbuhan yang tumbuh menjauhi arah gaya gravitasi bumi. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan, yaitu pada pohon mangga. Pohon mangga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri seperti tumbuh dan berkembang, bernapas, dan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Pohon mangga juga berkembang biak dengan biji, peka terhadap cahaya, dan mengeluarkan uap air lewat daun. Semua itu menunjukkan bahwa pohon mangga adalah makhluk hidup. Kemudian selanjutnya ada pohon pisang. Pohon pisang termasuk makhluk hidup karena memiliki beberapa ciri. Pohon pisang tumbuh dan berkembang dari tunas menjadi pohon besar. Ia bernapas dan membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Pohon pisang juga berkembang biak dengan tunas, peka terhadap cahaya, dan mengeluarkan uap air melalui daunnya. Selanjutnya adalah bunga lili. Bunga lili termasuk makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri seperti tumbuh dan berkembang. Dari biji menjadi tanaman berbunga yang indah. Bunga lili bernafas, membuat makanan sendiri dengan fotosintesis, dan peka terhadap cahaya. Selain itu, bunga lili juga berkembang biak dengan biji atau umbi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Yaitu yang pertama kucing. Kucing termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri seperti bernafas, tumbuh dan berkembang, serta bergerak dengan kaki dan ekornya. Kucing juga memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, berkembang biak melahirkan anak, dan mengalami pertumbuhan serta kematian. Yang kedua adalah ikan. Ikan termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri seperti bernafas dengan insang, bergerak menggunakan sirip, dan tumbuh serta berkembang dari kecil menjadi besar. Ikan juga membutuhkan makanan,
peka terhadap perangsangan, dan berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya yaitu cacing. Cacing termasuk makhluk hidup karena bergerak, tumbuh dan berkembang serta memerlukan makanan dari tanah. Cacing juga bernafas melalui kulit, peka terhadap perangsangan, dan berkembang biak untuk menghasilkan cacing baru. Yang selanjutnya yaitu semut. Semut adalah makhluk hidup karena bergerak aktif, memerlukan makanan, dan tumbuh serta berkembang. Semut juga peka terhadap perangsangan, bernafas, dan berkembang biak dengan bertelur. Yang terakhir yaitu kaki seribu. Kaki seribu juga termasuk makhluk hidup karena bergerak dengan banyak kakinya, tumbuh dan berkembang serta memerlukan makanan dari daun atau sisa tumbuhan. Kaki seribu juga peka terhadap perangsangan, bernafas dengan trakea, dan berkembang biak untuk menghasilkan kaki seribu baru. Nah, itulah adalah ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan berikut dengan gerakannya. Sekian praktik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.